saya sudah menyelesaikan pembuatan sistem untuk admin. Sini saya sudah membuat sistem untuk kategori, slideshow, info, testimonial, about, dan dashboard. Pertama, saya akan menjelaskan tentang sistem kategori. Pada sistem kategori ini tidak jauh berbeda dari produk. Untuk edit, delete, dan new menggunakan sistem yang sama. Ini untuk kode kategori. Di sini hanya membutuhkan event packing, show, dan multiply delete. Dan ini untuk SQL nya tidak jauh berbeda dari menu produk. Ini untuk perulangan mengambil data pada database. Ini menampilkan data satu persatu sesuai dengan fieldnya. Ini field name, ID kategori, ini data count ini merupakan produknya. Jadi untuk misalkan produk clothes ada satu produk bag ada 2, aksesoris ada 0, seperti itu menggunakan kode 6 rows. Kemudian untuk new kategori juga tidak jauh berbeda dari new product, hanya berbeda field-fieldnya saja. Di sini hanya menggunakan satu field, yaitu field name, dan menggunakan 2 button. Ini misalkan saya membuat nama sauce. Maka di sini akan muncul kategori yang telah kita buat, kategori sepatu. Dan untuk edit juga tidak jauh berbeda dari edit produk. Sini pertama kalinya menampilkan data dari database sesuai dengan ID kategorinya. Jadi sebelum kita edit produk pada URL, kita lihat di bawah bagian sini, URL localhost kova admin index.php, p sama dengan kategori, dan page sama dengan edit kategori, dan ID sama dengan 9. Nah, di sana ada beberapa variabel yang disimpan pada URL, bisa disebut dengan metode get. Di sana tertulis ID sama dengan 9. Berarti kita mempunyai variabel ID yang bernilai 9. Dan perlu diketahui bahwa setiap menu edit ini memiliki ID yang berbeda, karena pada file kategori .php saya menulis URL seperti ini, index.php ini, dan ID sama dengan data diambil dari database. Fieldnya ID kategori, jadi dia akan mengurutkan sesuai urutannya, membuat sebuah perulangan. Ini watch, misalkan ini saya ganti test, saya save, dia akan berubah.
Begitu juga dengan delete menggunakan ID. Kita lihat kode untuk delete. Struktur kodenya juga tidak jauh berbeda dari delete product. Di sini ada variabel tipe. Variabel tipe ini menentukan untuk pengkondisian delete kategori. Jadi jika kita menggunakan delete yang ada di sini, maka dia akan menggunakan tipe 0, yang berarti kategori yang diseleksi atau yang dicentang dan kita klik delete, dia akan mendelete kategori yang akan dicentang saja. Bisa disebut dengan multiply delete. Jika kita mengklik delete yang ada di sini, dia akan menghapus data sesuai dengan ID-nya. Bisa kita lihat di sini, misalkan source memiliki ID 9, kita cocokkan pada database. Source memiliki ID kategori 9, dan jika saya klik delete, data source atau kategori source tadi akan hilang. Kita refresh sini, dia juga hilang. Hanya menggunakan kode seperti ini. Ini untuk multiply delete, dan ini untuk single delete. Delete-nya sesuai dengan ID yang ada pada URL. Untuk ini menggunakan array. Pengirimannya juga sama persis dengan yang ada pada menu produk. Untuk multiply delete hanya mengganti atribut yang ada pada checkbox yang di sini. Kalau yang di menu produk ini bernama produk, dan juga ini data produk ID underscore produk, ini saya ganti sesuai dengan menunya. Untuk slideshow juga sama. Slideshow. Kodenya juga tidak jauh berbeda, hanya butuh penyesuaian saja. Di sini saya menggunakan 2 kali perulangan untuk mengambil data dari database. Pertama saya gunakan untuk preview slideshow, karena ini membutuhkan perulangan untuk mengambil data dari database. Kedua adalah bagian ini, kodenya sama. Untuk edit produk, saya masukkan pada menu edit produk yang sudah kita buat. Untuk remove, menggunakan file remove slideshow, rem slideshow. Kodenya juga sama, menggunakan delete from sesuai dengan
variabel ID. Untuk add, saya masukkan pada menu produk. Untuk multiply remove atau multiply delete, kodenya juga sama, menggunakan select from where ID slash show in. Untuk menu inbox juga sama persis dengan menu kategori untuk sistemnya. Jadi hanya mengganti beberapa penyesuaian saja. Ini untuk view inbox. Pada tabel inbox saya menambahkan field baru, yaitu status, untuk mengetahui status read atau unread. Begitu juga dengan testimonial, tidak jauh berbeda dari menu sebelumnya, yaitu inbox. Untuk tabel testimonial tidak ada perubahan. Sekarang kita lanjut ke menu about. About ini hanya menggunakan satu field, jadi tidak perlu banyak validasi di sini. Sini saya menggunakan PHP untuk mengambil data dari database seperti ini. Ini select semua field dari tabel about. Kemudian kita buat variabel baru yang isinya mengeksekusi query dari variabel SQL about. Sini buat variabel baru, dan di sini mengambil semua data pada query yang sudah dieksekusi berupa objek. Jadi untuk pemanggilan kita menggunakan $data about, tanda hubung, tutup kurung, dan about. HTML entities ini untuk menampilkan tag HTML. Jadi misalkan seperti ini, di saat tampilan tidak bisa dirubah, itu merupakan kode yang ini, karena berada di dalam div jadi tidak bisa dirubah. Sedangkan jika kita klik edit, dia akan berubah menjadi text area, dan terdapat tag HTML seperti P untuk paragraf. Jadi kode HTML entities ini berguna untuk menampilkan tag HTML agar tidak terbaca pada browser. Jadi tag HTML-nya dianggap sebagai teks biasa. Jika kita save, dia akan tersimpan karena kita menggunakan kode seperti ini. Menggunakan kode update karena tidak menggunakan insert, hanya membutuhkan satu baris seperti ini, hanya satu baris dan satu field, jadi tidak butuh membutuhkan kode insert. Selanjutnya untuk dashboard, saya menghapus untuk kotak user dan information user karena di sini kita tidak menggunakan user. Sini hanya admin. Untuk pembuatan information ini dan statistik, saya hanya menggunakan kode select count dashboard. Oh, ini sudah dibuka
Kodenya hanya seperti ini. Jadi kita lakukan pemilihan, lalu pemilihan dengan menjumlah baris dari semua field dari tabel produk dan dijadikan variabel atau sebutan pengenal bernama count product. Begitu juga dengan tabel lainnya, count kategori untuk tabel kategori dan seterusnya. Untuk penulisannya harus seperti ini. Kenapa? Karena jika ada error, misalkan kita di sini melakukan kesalahan penulisan, maka kita akan mendapatkan error pada baris ketiga. Jadi mudah untuk debugging, untuk mencari error-errornya. Setelah itu kita eksekusi query-nya dan dijadikan objek dan disimpan pada variabel data. Di sini kita membuat kode untuk statistik, yang ini untuk statistik. Sebelumnya kita selesaikan dulu untuk information, yang ini dulu. Setelah itu kita panggil variabel data yang ada di sini, variabel data. Kita panggil sesuai dengan nama variabel yang telah kita buat, count product, count kategori, count slideshow, dan seterusnya. Kemudian untuk pengunjung, sini saya menambahkan tabel baru, yaitu saya beri nama tabel underscore visitor. Tabel underscore visitor ini hanya berisi 3 field, yaitu ID visitor, IP address, dan date. Di sini untuk mencatat pengunjung sesuai dengan IP-nya. Ini kode untuk mengambil IP klien atau pengunjung, disimpan pada variabel IP. Ini untuk mengambil tanggal sekarang, ini mengambil waktu sekarang, tapi pada field tidak ada time, jadi kita hapus untuk variabel time. Ini untuk mengambil hari, bulan dan tahun, dan hari sebelumnya atau kemarin. Jadi kita sesuaikan dengan desain yang telah kita buat. Back view today, back view yesterday, back view last month, back view all, time history. Jadi di sini kita buat kode SQL, tapi menggunakan condition if. Kenapa? Karena pada variabel ini, jika nilai kurang dari 10 tidak memiliki 0. Karena ini sudah berupa integer, bukan string lagi. Jadi kita tambahkan 0 jika nilai yesterday atau hari sebelumnya itu 1 atau 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 9. Di sini kita tambahkan 0, lalu nilai dari yesterday, misalkan 02, 05, 07, dan seterusnya. Lalu kita buat penghubung, panggil variabel month atau bulan, penghubung lagi, kemudian variabel years as count yesterday.
Jadi kita hasil dari kode SQL ini ditampung pada variabel count yesterday. Begitu juga dengan yang lainnya. Untuk date, like, persen, variabel month year ini, jadi setiap data yang berakhiran sesuai dengan nilai dari month year, maka dia akan muncul dan dijumlah, kemudian ditampung pada variabel count month atau jumlah bulan, maksudnya bulan pada tanggal. Kemudian jika else atau salah, dia tidak akan menambahkan 0 pada yesterday karena sudah dipastikan nilai tersebut lebih dari 9, yaitu 10, 20, 11, dan seterusnya. Begitu juga dengan kode ini ditampung pada count today, count total untuk keseluruhan visitor mulai awal sampai akhir. Jadi tidak butuh filter seperti while ini. Kemudian kode SQL nya dieksekusi menggunakan query. Kemudian datanya berupa objek disimpan pada variabel data visit. Nah, di sini kita panggil data visit, tanda panah kanan, count total. Begitu juga dengan lainnya sesuai dengan desain yang telah kita buat, dan jadilah seperti ini. Jika sebelumnya ada new user, kotak new user, dan kita hapus dan ternyata berantakan, maka kita harus mengganti panjang dari kontainer kotak itu, namanya admin common pada folder lib file style.css. Bukan admin common, dashboard common. Ini salah, belum saya ganti, maaf. Jadi pada dashboard common, nah sebelah sini, sebelumnya panjangnya adalah 100 pixel, saya tambahkan 10 jadi 110 pixel, jadi tidak berantakan. Kita lanjutkan untuk menu account. Untuk membuat menu atau menu baru, kita harus menambahkan tag HTML pada file index.php folder admin. Kita tambahkan bagian sini seperti ini, dan ditambahkan class account karena kita belum membuat class account, jadi harus dibuat class account sesuai dengan kelas-kelas untuk menu sebelumnya. Kita cari aja view page. Nah, ini account titik 2 before seperti ini. Teks warnanya warna putih. Dan kontennya account, paddingnya sama. Dan pada bagian bawah di sini saya tambahkan count titik 2 before padding 0. Ini untuk kode responsif pada maksimal
label 510 dia akan menyesuaikan kode yang ada di dalam kurung ini antara pembuka dan penutup. Kemudian untuk file account, kodenya juga tidak jauh berbeda. Di sini menggunakan update atau edit data. Ada 4 field, yaitu username, password, new password, confirm new password. Setelah user, misalkan saja saya ingin mengganti password, ini kita harus mengisinya dengan password yang sekarang. Kemudian ini password yang baru, misalkan saja saya ganti Gary, dan ini harus sama dengan password baru. Saya save. Dia akan logout. Kita masuk folder admin dan kita disuruh login. Gary. Kita masuk panel admin. Jadi untuk mengetahui sistem edit profil itu kita harus memikirkan apa yang akan terjadi pada sistem tersebut. Sederhananya, kita akan mengganti beberapa info pada profil kita. Contoh, saya ingin mengganti username dan mengganti password secara sekaligus. Maka kita hanya menggunakan update username dan password, dimana ID admin sama dengan session. Nanti ini saya jelaskan. Jadi untuk validasinya, password ini karena harus diisi dengan password yang sekarang, maka kita harus mengambil data pada database sesuai dengan ID admin. ID admin dengan nilai variable session yang bernama ID admin. Untuk ID admin yang ada pada variable session ini saya isi saat login berhasil. Jadi nanti saya jelaskan. Karena ada pencocokan password sekarang dengan password yang diketik user, jadi kita menggunakan kondisi seperti ini. Jika field password pada database tidak sama dengan yang kita ketikkan pada field yang ada pada browser, dia akan muncul message password lama yang Anda masukkan salah. Ini bisa diisi sesuai keinginan. Kemudian untuk new password dan confirm new password itu juga harus sama. Jadi kita gunakan kode seperti ini. Jika field new password tidak sama dengan field confirm new password, dia akan menampilkan message seperti ini. Dan jika semua kondisi di atas ini tidak terpenuhi, dia akan larinya ke sini, ke else. Di sini kita mengeksekusi kode query untuk update, dan setelah update dia akan logout otomatis, dan pada file logout
kita buat seperti ini. Session destroy, go ke halaman web utama atau halaman indeks yang ada pada awal ini. Lalu bagaimana untuk login admin? Ini juga tidak jauh berbeda. Kita hanya menyesuaikan inputan data pada user dengan data yang ada pada database. Kode ini berguna untuk mendeteksi apakah variabel ID admin yang ada pada session ini tidak kosong. Jika tidak kosong, dia akan pergi ke halaman dashboard. Jadi kita tidak bisa login lagi jika kita sudah login. Misalkan saya ingin login, dia akan lari ke dashboard. Begitu juga dengan sebaliknya, jika saya logout kemudian ingin masuk ke menu produk, misalnya menu produk, nah kita disuruh login terlebih dahulu. Untuk kodenya kebalikan dari ini, jadi tidak menggunakan tanda seru. Untuk kodenya saya taruh pada file index.php pada folder admin seperti ini. Jadi jika session ID admin ini kosong, dia akan lari ke file login.php. Kemudian untuk login di sini hanya membutuhkan dua field, yaitu field username dan password. Untuk pencocokan data hanya menggunakan seperti ini. Untuk select bintang from tabel admin where username and password sesuai dengan inputan user. Jadi dalam kalimatnya seperti ini, memilih semua field dari tabel admin di mana tabel tersebut harus berisi username sesuai dengan inputan user dan password sesuai dengan inputan user, dan dienkripsi menggunakan MD5 karena pada tabel admin ini untuk password sudah dienkripsi. Sebelumnya kita harus membuat tabel admin, karena sebelumnya saya belum menjelaskan. Kita buat tabel admin, saya beri nama dbl_admin, berisi 3 field. Untuk tipe datanya seperti ini. Setelah SQL ini diketik, kita buat variabel baru yang berisi untuk eksekusi kode SQL yang ada pada variabel SQL admin. Kemudian ditampung pada data admin. Data dari eksekusi query tersebut dijadikan objek, dan pada variabel count di sini menjumlahkan field yang sesuai dengan filter SQL kode ini. Jadi apakah lebih dari 1? Jika lebih dari 1, dia akan dianggap benar. Jika tidak, dia akan gagal login sebagai admin. Dan jika berhasil, kita buat variabel session bernama ID admin yang berisi ID admin. Karena sebelumnya ini berhasil, jadi kita bisa mendapatkan ID admin dan secara otomatis akan berpindah halaman ke
Jadi kita telah menyelesaikan pembuatan sistem